yaitu Sayyid Auda al-Aqili, pimpinan Nakoba Ashraf al-Aqiliyin di Mesir, setelah meneliti pendapat-pendapat yang mengisbat nasab Balawi, serta pendapat-pendapat yang membatalkan nasab Bani Alawi, menetapkan bahwa pendapat yang lebih kuat dan bukan sekedar prasangka, adalah pendapat yang menyatakan bahwa nasab Balawi tidak sah dan batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 9. Sahabat sponsor dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengupdate informasi terkait masalah nasab Balawi di Indonesia. Dan kali ini ada salah seorang YouTuber yang kemudian mengangkat salah satu video yang ini mengupas bagaimana nasab Balawi di Indonesia. Yang disebutkan bahwa orang itu adalah seorang pimpinan Nakabah Ashraf di Mesir, yakni Sayyid Auda al-Aqili, yang merupakan pimpinan dari Nakabah Ashraf al-Aqiliyin di Mesir. Dia mengupas tentang bagaimana nasab Balawi yang hari ini memang menjadi perbincangan serius. Sudah beberapa bulan di Indonesia ini betul-betul menyita perhatian publik, khususnya para habaib maupun para ulama-ulama nasab. Dan ternyata bahwa perbincangan ini itu juga telah menyita perhatian publik di luar Indonesia. Dan apa yang disampaikan oleh Sayyid Auda al-Aqili ini tentu penting untuk kemudian kita edukasikan. Kenapa? Karena apa yang hari ini viral tentu akan membuat kita kaya referensi bagaimana melihat persoalan ini lebih detail dari berbagai data dan informasi dari para ahli-ahli nasab ataupun lembaga-lembaga pencatat nasab suriat Nabi. Dengan demikian tentu kita berharap bahwa muaranya ini adalah ilmu pengetahuan yang memberikan pencerahan kepada umat Islam. Dengan harapan bahwa apapun nanti akhir dari kisruh habaib ini, itu semuanya harus mengedukasi umat Islam dan memberikan informasi yang pasti, karena ini adalah wilayah yang sangat terkait dengan ajaran Islam. Bagaimanapun juga, bagaimana kita memperlakukan suriat Nabi, karena itu adalah bahagian daripada anjuran Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, seluruh informasi seyogianya itu betul-betul adalah informasi yang valid yang keluar dari para ulama maupun kitab-kitab yang memang orisinil, yang bisa menjadikan kita betul-betul tercerahkan dengan itu semua. Kita akan coba simak seperti apa ulasan dari salah seorang YouTuber ini terkait dengan nasab Balawi dalam pandangan seorang ahli pimpinan Nakabah Ashraf di Mesir ini. Untuk itu coba kita simak sama-sama. Kali ini kita akan paparkan satu narasi yang hemat saya ini luar biasa, di mana pimpinan Nakib Mesir angkat bicara terkait soal nasab Balawi. Keabsahan nasab Balawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW mendapat pertentangan dari dalam lingkar Bani Hashim sendiri, yaitu Sayyid Auda al-Aqili, pimpinan Nakabah Ashraf al-Aqiliyin di Mesir. Setelah meneliti pendapat-pendapat yang mengisbat nasab Balawi serta pendapat-pendapat yang membatalkan nasab Bani Alawi, menetapkan bahwa pendapat yang lebih kuat dan bukan sekedar prasangka adalah pendapat yang menyatakan bahwa nasab Balawi tidak sah dan batal. Beberapa bukti kerancuan isbat Bani Alawi menurut Sayyid Auda al-Aqili sebagai berikut. 1. Apa yang disebut oleh pihak Balawi sebagai riwayat masyhur karena kesaksian orang-orang pada masanya dianggap kisah fiktif oleh Sayyid Auda al-Aqili. Kisah tentang hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut menurut versi Balawi ternyata berseberangan dengan sejarah yang ada di Irak. 2. Selain isbat nasab Balawi,
Berdasarkan kisah fiktif yang bertentangan dengan sumber yang lebih kuat ini, terdapat juga kisah lain yang sangat janggal tetapi justru digunakan untuk memperkuat isbat nasab Bani Alawi. 3. Saat Ahmad bin Isa tiba di Hadramaut, orang-orang Hadramaut sudah mengakui bahwa beliau adalah Sayyid, tapi keluarga Ahmad bin Isa masih mau memperkokoh. Sayyid Auda Al-Akili, pimpinan Nuqaba Ashraf Al-Akiliyin di Mesir, setelah meneliti pendapat-pendapat yang mengisbat nasab Alawi serta pendapat-pendapat yang membatalkan nasab Bani Alawi, menetapkan bahwa pendapat yang lebih kuat dan bukan sekedar prasangka adalah pendapat yang menyatakan bahwa nasab Alawi tidak sah dan batal. Untuk mengetahui secara lengkap bagaimana pernyataan Sayyid Auda Al-Akili tentang batalnya nasab Alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, simak baik-baik tulisan beliau berikut ini yang sudah dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia agar semua orang mudah memahaminya. Pembatalan nasab Balawi. Keluarga Balawi, mereka juga disebut Bani Alawi dan keluarga Alawi. Mereka tinggal di Yaman dan bernasabkan kepada Alawi bin Ubaidullah, bin Ahmed, bin Isa, bin Muhammad, bin Ali Al-Uraidi, bin Imam Jafar Al-Sadiq. Al-Fahru Al-Razi mengatakan dalam kitabnya Al-Syanjaro Al-Mubarakah bahwa Ahmed bin Isa memiliki 3 putra, yaitu Muhammad, Ali, dan Al-Husain. Dia tidak memiliki seorang putra bernama Ubaidullah. Demikian juga, tidak seorang pun ahli nasab yang mutabar yang menyebutkan bahwa Ahmed bin Isa memiliki anak yang bernama Ubaidullah, dan di antara mereka adalah Al-Nasaba Ibnu Inaba Al-Hasani dalam kitab Umdat Al-Talib, Al-Nasaba Al-Sarif Ibnu Al-Taktaki dalam kitab Al-Ashili, Al-Nasaba Ibnu Muhana Al-Ubaidili dalam kitab Al-Tazkirah. Oleh karena itu, silsilah atas keluarga Ba'alawi tidak sah dan tidak benar. Dan dalam peninggalan sejarah Irak, yang khusus untuk keluarga Al-Kabji Al-Husainiyah Al-Najafi, yang nasabnya sahih kepada Ali bin Ahmed bin Isa, disebutkan bahwa Ahmed bin Isa telah berimigrasi dari Baghdad ke Indonesia pada tahun 313 Hijriah. Dari kitab Ansab Al-Asyair Al-Arabiyah di An-Najaf Al-Asrof oleh Naji Wada Al-Saris. Namun, warisan keluarga Ba'alawi mengatakan bahwa dia berhijrah bersama putranya yang diduga Ubaidullah dari Basrah ke Hadramaut. Perlu dicatat bahwa sumber tertua untuk menyebutkan silsilah Ba'alawi adalah Al-Janadi, yang meninggal antara 730 Hijriah dan 732 Hijriah dalam kitabnya Suluk fi Tabakat Al-Ulama wa Muluk, di mana ia berkata, di antara mereka, Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad, bin Ahmad, bin Jadid, bin Ali, bin Muhammad, bin Jadid, bin Abdullah, bin Ahmed, bin Isa, bin Muhammad, bin Ali, bin Jafar Al-Sadiq, bin Muhammad Al-Baka, bin Ali Zainal Abidin, bin Al-Husain, bin Ali bin Abi Talib. Dan Jadid adalah saudara Alawi, anak-anak dari Ubaidillah menurut warisan keluarga Ba'alawi. Dan kami menemukan bahwa ada perbedaan nama Ubaidillah bin Ahmed bin Isa, di mana sumber tertua, yaitu Al-Janadi, menyebut dia sebagai Abdullah bin Ahmed, dan bukan Ubaidillah. Hal tersebut merupakan sesuatu yang mengejutkan, mengingat ketenarannya yang luar biasa dalam sejarah Yaman pada umumnya, dan sejarah keluarga ini pada khususnya. Peninggalan sejarah Yaman menyebutkan adanya 2 peristiwa keraguan tentang silsilah keluarga Ba'alawi di masa lalu. Yang pertama, di masa Ahmed bin Isa dan putranya yang disangsikan, di mana Syekh Al-Hasawi menyebutkan dalam kitabnya Tasbit Al-Fawad, sebuah narasi legendaris bahwa beberapa orang Yaman meragukan garis keturunan Ahmed bin Isa, sehingga putranya disangsikan tadi, yaitu Ubaidillah, berhaji dengan banyak orang dari Hadramaut, dan dia bertemu dengan sekelompok orang dari Irak dan Basrah. Jadi mereka bersaksi kepadanya tentang kesahihan garis keturunannya, sehingga seolah-olah beliau adalah seorang yang terkenal dan masyhur, sehingga seluruh penduduk Irak dan Basrah mengenalnya. Maka beliau bertemu dengan sekelompok dari mereka, bukan karena janji, agar mereka mengenalnya dan bersaksi tentang keabsahan garis keturunannya. Padahal para ahli nasab Mutabaro tidak mengetahui bahwa Ahmed bin Isa memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Ahmed bin Isa adalah orang biasa, dan dia tidak memiliki ciri khusus yang membedakan di antara orang-orang Alawi, keturunan Sayyidina Ali, pada khususnya, atau di antara orang-orang pada umumnya. Sejauh semua orang Irak dan Basrah mengenalnya secara khusus, seperti yang disebutkan dalam warisan sejarah Irak, bahwa Ahmed bin Isa telah beremigrasi dari Baghdad, tempat tinggalnya, ke Indonesia, dan bukan dari Basrah ke Hadramaut. Perjalanannya ke Indonesia yang melalui laut,
mengharuskan kehadirannya di Basrah selama beberapa hari sebelum menaiki kapal yang membawanya ke Indonesia, yang merupakan masa yang tidak cukup bagi seluruh masyarakat Basrah untuk mengenalnya. Adapun kejadian keraguan kedua, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Makrama dalam tarikhnya, Qulaid An-Nahar, di mana dia berkata, dan ketika Ahmad bin Isa yang disebutkan di atas, dan orang-orang yang bersamanya datang ke Hadramaut, dan mengklaim garis keturunan yang terhormat, orang-orang Hadramaut mengakui keutamaan mereka dan tidak mengingkarinya. Kemudian setelah itu mereka ingin menegakkan bukti yang meneguhkan apa yang mereka dakwakan. Saat itu, ada 300 mufti di Tarim, maka Al-Gamam Al-Muhadis Ali bin Ahmed bin Abi Jadid pergi ke Basrah, dan menetapkan silsilah nasab mereka di sisi hakimnya, dan menyaksikan kesaksian hakim tersebut sekitar 100 saksi yang ingin pergi haji, dan para jamaah haji dari Hadramaut mengawasi saksi-saksi itu. Jadi ketika mereka kembali ke Hadramaut dan menyaksikan hal tersebut, maka orang-orang mengakui garis keturunan yang terhormat itu, dan mereka mengikrar pada keutamaannya dan pelayanan mereka, dan para ulama dan orang-orang saleh berkumpul di situ. Teks ini menimbulkan beberapa pertanyaan, antara lain, jika Ubaidillah bin Ahmed bin Isa sudah membuktikan silsilahnya dalam perjalanannya ke Mekah, seperti yang kami sebutkan di atas, lalu bagaimana keraguan itu bisa muncul lagi ke dalam silsilah nasab keluarga ini? Ini berarti bahwa apa yang keluarga Ba'alawi ceritakan dalam warisannya, bahwa Ubaidillah bin Ahmed bin Isa membuktikan keabsahan garis keturunannya dalam perjalanannya ke Mekah, adalah klaim yang jauh dari kebenaran. Karena kita menemukan bahwa setelah puluhan tahun, keluarga yang sama itu dipaksa untuk mengisbat kembali garis keturunannya lagi, dan di depan masyarakat yang sama di mana ia tinggal. Adapun dalil pengisbatan silsilah nasab Ba'alawi oleh Hakim Basrah adalah dalil yang tidak jelas, karena bagaimana Hakim Basrah mengetahui silsilah nasab mereka, padahal keluarga Ahmad bin Isa tetap tinggal di Irak dan Syam, sementara dia tidak tahu bahwa ada putra Ahmad bin Isa yang bernama Ubaidillah atau Abdullah, seperti dalam riwayat sebelumnya. Kami telah menyebutkan bahwa para ahli nasab yang mutabaroh menyebutkan nama putra-putra Ahmad bin Isa, dan di antara mereka tidak yang bernama Ubaidillah yang disangkakan. Teks tersebut juga menyebutkan bahwa banyak orang menuntut kembali kebenaran nasab orang yang disangkakan tadi kepada Hakim Basrah, dan mungkin alasan yang telah kami sebutkan tadi menjelaskan alasannya. Adapun 100 orang yang bepergian bersamanya untuk berhaji, teks tidak menyebutkan bahwa mereka bersaksi tentang keabsahan nasabnya, tetapi mereka bersaksi atas keputusan hakim yang mensyahihkan nasab orang itu. Jadi itu adalah satu kesaksian saja, yaitu kesaksian hakim. Dan seperti yang kami sebutkan, kesaksian hakim tidak memiliki nilai nyata. Dan kesaksian tersebut adalah kesaksian yang diperdebatkan, karena teks tidak menyebutkan nama hakim atau di era apa dia hidup, dan oleh karena itu kita tidak tahu apa-apa tentang dia atau keandalannya. Narasi tersebut menunjukkan bahwa ada keraguan sejarah seputar silsilah nasab Ba'alawi dari orang Hadramaut, dan tidak bermanfaat sama sekali untuk mensyahihkan silsilah nasab ini. Sesungguhnya klaim silsilah nasab Al-Husaini ke Ba'alawi saat ini meluas kembali ke abad ke-8 Hijriah, karena kami tidak menemukan penulis yang dapat dipercaya, yang menyebutkan dugaan bernasabnya Ba'alawi kepada Husain sebelum abad ini. Ini adalah klaim yang sangat terlambat, karena kita telah tahu bahwa Ahmad bin Isa, di mana mereka, Ba'alawi, bernasabkan kepadanya, hidup di abad ke-4 Hijriah. Hal ini dibarengi dengan adanya keraguan sejarah tentang garis keturunan ini, sejak dimulainya dakwaan kebernasaban tersebut hingga saat ini. Dan kami sebelumnya telah berhenti di silsilah nasab ini untuk masalah-masalah yang sifatnya praduga. Tetapi setelah meninjau secara ekstensif ucapan dan bukti dari pihak yang mengisbat nasab silsilah Ba'alawi dan ucapan pihak yang menolaknya, kami menemukan bahwa yang paling kuat dan terjauh dari dugaan, dan yang paling dekat dengan pendekatan para ahli nasab terdahulu, adalah pernyataan ketidaksahihan dan ketidakabsahan silsilah ini.